Halo semuanya, kenalin nama aku Arkania Putri dari 10.3 absen 5. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin 10 konsep geografi berdasarkan pengalaman pribadi aku saat aku ke Jepang. Jadi waktu aku pergi ke Jepang, pengalaman yang aku rasain itu benar-benar ngingetin aku tentang berbagai konsep geografi. Gini ceritanya, perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Tokyo dan jaraknya lumayan jauh, sekitar 5.800 km. Walau jauh, perjalanan ini nggak terlalu terasa lama karena kita naik pesawat langsung ke Tokyo. Tokyo itu letaknya strategis banget di pusatnya Jepang dan langsung bikin aku ngerasa kalau ini bakalan jadi perjalanan yang seru. Sesampainya di Jepang, aku langsung sadar betapa mudahnya akses ke berbagai tempat di sana. Setiap hari aku naik kereta buat pergi ke berbagai kota kayak Kyoto dan Kawagoe. Sistem transportasi di Jepang memang juara sih, bisa bikin kita menjelajah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan gampang. Nah, di Tokyo aku lihat gimana kota ini punya pola kehidupan yang padat banget. Di tengah kota semuanya terasa sibuk juga ramai. Tapi beda lagi kalau kita ke daerah kayak Kawazu, yang lebih sepi dengan pemandangan alam dan bunga sakura yang bikin adem. Tokyo itu juga contoh kota aglomerasi yang keren. Ada Akihabara, pusat elektronik yang penuh dengan gadget keren, dan Shibuya, tempat berbelanja dan hiburan yang selalu rame. Di sini semua aktivitas kayaknya terpusat dan bikin kita nggak pernah kehabisan hal seru buat dilakuin. Pas aku jalan-jalan ke Gunung Fuji, aku jadi sadar gimana morfologi atau bentuk alam Jepang itu beragam banget. Dari ketinggian di Gunung Fuji, pemandangannya jadi luas banget dan kita bisa lihat bagaimana bentuk-bentuk alam ini ngaruh ke kehidupan di sekitarnya. Tiap tempat yang aku kunjungi punya nilai kegunaan yang beda-beda. Contohnya Tokyo Disneyland yang asik banget buat tempat hiburan, ataupun Gunung Fuji yang lebih ke spiritual dan alam. Beda tempat, beda vibes, tapi semuanya punya daya tariknya masing-masing. Aku juga ngeliat gimana tiap daerah di Jepang punya ciri khas sendiri. Tokyo yang modern banget, beda jauh, sama Kawagoe yang masih tradisional dan terasa kayak balik ke masa Edo. Hal ini bikin perjalanan jadi penuh variasi dan menarik. Selama di sana, aku juga nggak lepas dari interaksi dan ketergantungan antar wilayah. Misalnya waktu aku di Tokyo, aku beli oleh-oleh keripik buah dari Yamanashi. Ini menunjukkan gimana satu daerah bisa ngaruh ke daerah lain, dan gimana mereka saling mendukung perekonomian. Jarak antara kota-kota di Jepang sebenarnya nggak terlalu jauh berkat sistem transportasi yang cepat. Misalnya dari Tokyo ke Gotemba, perjalanan cuma butuh beberapa jam. Jadi aku bisa eksplor lebih banyak tempat dalam sehari. Terus waktu aku di Tokyo dan cuacanya lagi nggak bersahabat, rencana buat ke Kawazu buat lihat sakura jadi ketunda. Ini nunjukin kalau kondisi di satu tempat bisa banget ngaruh ke rencana kita di tempat lain. Jepang emang punya keterkaitan antar ruang yang kuat. Dari semua pengalaman ini, aku benar-benar ngerti gimana interrelasi atau saling keterkaitan antar elemen geografis itu penting. Semua hal dari bentuk alam sampai transportasi saling berhubungan dan bikin Jepang jadi tempat yang unik dan menarik buat dijelajahi. Nah, jadi gitu cerita aku selama di Jepang dengan segala konsep geografi yang bikin perjalanan aku jadi lebih berkesan. Segitu dulu ya ceritanya, sampai kapan-kapan lagi.